Alhamdulillah wa syukurillah masih bersama saya Ana Furiana di Grand Final Lomba Dakwah SGTV 2021. Kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah berada di finalis yang ketiga tentunya ya. Dan kali ini finalisnya yang berbeda dari sebelumnya. Siapakah dia? Pasti sudah penasaran kan? Kita panggilkan Haris Maranggi dari SMK Sasmita Jaya 2 jurusan Teknik Elektronika Industri. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haris, gimana nih? Udah siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Pasti deg-degan apa enggak nih? Ya pastinya emang Pasti, kita tetap percaya diri. Tetap percaya diri, Masya Allah luar biasa ya. Pastinya sudah dilihat oleh seluruh penonton SGTV pastinya, dan juga pastinya deg-degan juga nih lihat Dewan Juri yang sudah siap-siap nih memberikan sesuatu yang insya Allah pasti bermanfaat ya untuk kita semua. Baik, sahabat SGTV dimanapun berada, kita saksikan penampilan dari Haris Maranggi untuk Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbakum la in sakartum la'azidannakum illa billahi sadida. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati para dewan juri pelaksana lomba, yang saya hormati para panitia lomba, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan, dari alam kegelapan sampai ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah dakwah yang bertema yaitu bekal untuk akhirat. Setiap yang meninggal disebut dengan meninggal dunia. Dunia akan kita tinggalkan. Kenapa dunia kita tinggalkan? Karena rumah kita bukanlah di dunia. Maka daripada itu perhatikan baik-baik. Hai kalian yang tinggal di bumi, kata Allah, walakum fil ardi. Kalian tinggal di bumi, tetapi di dunia kalian tidak akan lama. Mustaqarrun wa mata'un ilahin. Cuman sebentar, kalian akan meninggalkannya dan kalian akan kembali kepada tempat yang abadi nanti. Maka hal yang harus pertama kita persiapkan adalah bekal menuju akhirat. Jadi, jika kita terlalu loba dengan dunia, terlalu sibuk di dunia, terlalu bermain-main di dunia, maka saya berikan pesan hari ini. Pengumuman akan menyampaikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia, bukan cuma rumahnya, bukan cuma rumah mewahnya, bukan cuma mobil mewahnya, bukan cuma jabatannya yang dia tinggalkan, tetapi dunia akan dia tinggalkan.
Maka hal yang paling utama, yang pertama kali yang harus kita persiapkan adalah bekal untuk pulang ke akhirat. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang tahu kapan kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita berpikir bahwa suatu saat kita akan kembali padanya, walau bahkan hari ini kita kembali padanya? Jadi yang pertama, yang paling utama sekali adalah yang kita persiapkan adalah bekal untuk menuju akhirat. Sebagai contoh saja, kita mau pulang kampung yang hanya bersifat dunia sementara. Ketika Ramadan akhir-akhir jumpa dengan Anda, berapa banyak bekal yang kita kumpulkan untuk pulang? Berlebih bekal kita kumpulkan, bahkan bertaruh nyawa kita di jalanan. Tetapi, kenapa kita tidak serius pulang menghadap Rabbul Alamin? Bangun dari mimpimu, kata Allah, engkau mesti berubah. Aku ciptakan kamu untuk ibadah. Jika kamu nanti terjebak di permainan dunia, kata Allah, aku khawatir nanti kamu di akhirat tidak bahagia, kata Allah. Lihat anak bahagia, lihat istri bahagia, lihat cucu-cucu bahagia. Jika kamu tidak mempunyai bekal cukup untuk ke akhirat, nanti kamu akan berpisah dengannya, kata Allah. Ibu masuk surga, bapak masuk neraka. Anak masuk surga, ibu bapak masuk neraka. Apa Anda tega melihat anak Anda berpisah dengan Anda? Maka daripada itu, persiapkanlah bekal kita sebanyak mungkin. Kata Allah, nanti aku akan berikan yang lebih dahsyat dari ini kepada Allah. Aku akan kuberikan yang lebih indah, kata Allah. Kamu cari bekal di akhirat, kamu merasakan capek, akan Allah berikan yang lebih indah padamu, kata Allah. Nanti di akhirat kamu tidak akan merasakan capek lagi. Ibadah di akhirat sudah nggak ada. Cari ibadah udah nggak ada, baca Al-Quran udah nggak ada. Yang ada nantilah adalah kamu masuk surga dengan Al-Quranmu. Hadis qudsi. Nanti sampainya di akhirat, di kepalanya akan dipakaikan mahkota, di badannya dipakaikan jubah-jubah kehormatan, di tangannya dipakaikan cincin dan gelang dari emas, pakaian sutra. Quran surat 35 ayat 33. Ahli Al-Quran mau masuk surga. Ketika sampai di akhirat, dia bacakanlah Al-Quran dari Al-Fatihah sampai yang terakhir yaitu minal jinnati wan nas, yaitu puncak surga yang paling tinggi. Ketika sampai di surga, disambutlah orang itu oleh semua malaikat dari 8 pintu. Dan malaikat itu pun berkata dan mengucapkan kepadanya, Salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya, kata malaikat, kamu sabar saat di dunia. Kamu sabar mengejar Iqra sampai Al-Quran. Kamu sabar mencari bekal untuk akhirat. Orang lain mengejar dunia, tetapi kamu mengejar akhirat, kata Allah. Subhanallah. Demikian waktu pendek yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah selawat untuk Nabi yang kita renungkan secara bersama-sama. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi zunubi slu'adani bimakara fa inna qaghfiru zambi azimi. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Dosa-dosaku
makin bertambah umur sudah. La ilahi, aku mohon ampunanmu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutamanya untuk diri saya sendiri. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Sibran luar biasa. Sibran, Haris ya. Haris, ya. Sibran tadi yang pertama. Haris luar biasa ya, sampai terenyuh nih. Yang sholawat terakhir tadi ya, tentang apa nih? Dunia akhirat ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sangat, semua orang mungkin kalau udah dengar kata itu udah langsung dek ya gitu ya. Baik, sahabat SCTV semuanya, pastinya tadi sudah didengarkan oleh kita Haris Maranggi ya dengan penampilannya. Pastinya kita akan dengarkan ya komentar nasihat dari dewan juri kita yang sungguh luar biasa ya, yang sudah siap sepertinya nih, kayak dewan juri udah ancang-ancang nih kayaknya. Baik, kita dengarkan komentar yang pertama pastinya yaitu dari Ustadz Kamil. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Haris. Haris Maranggi ini namanya populer banget ya. Ingat kuliner Indonesia ya. Purwakarta ya, Sate Maranggi. Sate Maranggi. Oke, baik Haris. Untuk penampilan sih secara keseluruhan ya keren ya, tapi ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama, di pembukaan itu Haris mungkin terlalu panjang ya. Jadi terlalu panjang, nggak straight to the point gitu. Nah, jadi itu nanti untuk kedepannya lihat dulu forumnya, karena ini berhubungan dengan durasi. Yang kedua, saya menyayangkan sekali itu ada ayat Al-Quran yang error itu ya. Ya mungkin you realize that lah ya. Kamu pasti menyadari itu, surah Ibrahim ayat 7. Ya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya itu. Terus ada juga ini cukup ini ya, cukup basic banget ya. Jadi tolong untuk seorang pendakwah itu ayat Al-Quran tuh benar-benar harus dikuasai. Terus yang ketiga ada wala tufsidu fil ardh. Harusnya itu begitu. Wala tufsidu fil ardh. Saya agak lupa tadi Haris ngomong apa, cuman bukan ke situ, harusnya wala tufsidu fil ardh. Dan catatan dari saya yang selanjutnya sering terjadi slip of tongue gitu. Keserimpet itu. Nah, jadi harusnya di akhirat, di dunia, di akhirat. Harusnya kita jadi Allah. Nah itu kalau yang detail, yang namanya kalau pendengar itu sangat detail kupingnya itu. Kalau pembicara itu terkadang kita kan juga agak sedikit nervous mungkin ya Haris ya. Depan kamera biasa. Yang terakhir ini jadi bukan sholawat ya namanya itu. Jadi kalau itu adalah syairnya Abu Nawas Al-I'tiraf. Jadi Haris nyampein nanti kalau untuk next di forum manapun tolong disampaikan itu adalah bukan sholawat tapi renungan seorang hamba. Ilahi las tulil firda sampai ke akhir. Itu saudara saya ini keren. Ustadz Zidni ini suaranya ya, suaranya lebih keren. Ya. Itu saja dulu ya Bu Ana. Saya selanjutnya saya kembalikan lagi. Siap, luar biasa, Masya Allah ya. Ustadz Kamil memberikan catatan-catatan katanya itu. Dan catatan itu jangan bikin ngedon ya, tetapi justru ini adalah membangun ya, motivasi ya untuk Haris makin ke sana. Masih SMK kan sekarang ya? Masih SMK. SMK masih panjang insya Allah ya. Benar, terus diasah, terus digodok sampai dengan benar-benar memang menjadi dai yang menjadi pendakwah yang luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Haris, kita tadi Dewan Juri yang pertama sudah ya. Kita akan dengarkan nih ya
dari komentar Dewan Juri yang kedua. Iya benar. Dipersilakan Ustadz Zidni. Baik, terima kasih Bu Wana. Assalamualaikum Aris. Waalaikumsalam. Kelas berapa sekarang sekolah? Kelas 12. Aduh, saya kalau 12 kelas berapa betul Ustaz? Kelas 12 kelas 3. Produk lama. SMK ya. Ya Allah, udah 12. Baik. Ada beberapa catatan Pak Haris ya. Tentunya ini bukan saya menggurui karena saya juga masih belajar dengan beliau ini. Ini guru saya ini Pak Ustadz Kamil. Ada beberapa hal. Yang pertama, tangan itu kayak padus jadinya. Begitu terus dari awal, baru mengangkat tangan itu ketika pas innalillahi baru begitu ngangkat tangan. Sisanya itu balik lagi begini lagi. Jadi kayak paduan suara. Tolong. Jadi begitu jadinya nanti. Bukan tausiah ya. Begitu. Kemudian yang kedua adalah spellingnya, gitu ya. Spellingnya terutama ketika kita menyampaikan soal kematian. Maka memang spelling itu sangat penting sekali. Artinya kalau kita menyampaikan kematian, gimana orang bisa si audiens ini ikut ikut merasakan apa yang disampaikan oleh Haris. Ternyata. Bagaimana kita bisa sedih, Harisnya aja senang, misalkan begitu kira-kira. Ya, jadi spelling ini sangat mengganggu sekali dan spelling ini harus tadi lips of tongue ya slip of tongues gitu kan memang harus diperhatikan. Jangan lemes. Ya, nggak begitu. Itu jadi kayak suara tawon ya, maaf ya. Jadi seorang dai itu harus menjiwai. Misalkan begini, saya kasih contoh. Saya juga berguru sama Ustadz Kamil. Ilahi nas tulil firdausi ala. Mesti ada penjiwaan begitu. Jangan asal mengeluarkan begitu saja. Apalagi ini kan maknanya sangat dalam al-i'tiraf ini, gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi menyampaikan, saya di sini menyampaikan sebuah dakwah, bukan sebuah dakwah, tapi tausiah dengan tema begitu, ya. Sebuah tausiah atau tausiah, saya ingin menyampaikan tausiah dengan tema apa, bukan sebuah dakwah, gitu ya. Kemudian dari awal sampai akhir berarti tadi yang saya disampaikan oleh kawan saya terlalu banyak di pembukaan, jadinya karena ini perlombaan. Kalau perlombaan ini sejatinya harus diperkuat isinya, begitu. Karena lama-lama pembukaan akhirnya isinya itu sedikit karena kita terbentur oleh durasi, gitu ya. Jadi yang tadi saya lihat dari awal sampai akhir itu tidak menyebutkan kutipan tentang hadis. Hadis kematian itu kan banyak, misalkan aktsiru bihadhimil ladzat, atau misalkan tadi kan Haris itu mengatakan bekal menuju akhirat itu apa? Itu kan tidak disebutkan. Padahal dalam hadisnya itu ada orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kematian. Al-Aqyas. Nah, ulaikal aqyas itu tergolong dari orang-orang yang cerdas. Kemudian tadi di terakhir minal jinnati wan nas. Ini bukan surga jinnah, ya. Kalau jannah baru surga. Minal jinnati wan nas, jinnah ini bukan surga ya guru ya. Itu jin. Jinnah dengan jannah itu berbeda. Kalau jannah surga, tapi kalau jinnah itu adalah jin. Gitu ya. Bahaya. Begitu itu saja, tapi yang overall bagus, artinya masih ada perlu banyak bertanya. Ya, nanti banyak bertanya dengan Ustadz Kamil bagaimana cara menyampaikan, karena beliau ini kan dai. Ustadz Zidni juga sudah kemana-mana begitu ya. Kemudian jangan lupa satu, sering-sering baca. Ya, sering-sering baca itu sangat penting karena dai-dai sekarang itu banyak yang jarang baca. Kadang-kadang malah menyampaikan yang ternyata memang itu tidak ada dalam ininya. Artinya cerita-cerita klasik yang sumbernya mungkin dari kurang jelas begitu, atau orang menyebutnya kemudian Israiliyat, ya, artinya dari Yahudi dan Nasrani yang memeluk agama Islam. Itu saja ya. Terima kasih Haris. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Ustadz Kamil, Ustadz Zidni yang luar biasa ya masukannya ya. Mungkin tidak hanya untuk Haris, untuk saya pribadi juga, mungkin untuk semua penonton dimanapun berada. Pastinya petuah-petuahnya, komentar-komentarnya, nasihatnya akan menjadikan ilmu untuk kita semua ya Haris. Semangat ya Haris. Iya pasti. Iya. Terima kasih atas penampilan
di SCTV sekarang ini sampai dengan titik ini itu sudah bersyukur luar biasa ya. Iya, Apalagi Haris ternyata sendiri dari SMK-nya loh. Iya, benar. Yang tadi sebelumnya kan dari atasnya. Iya. Sekarang Haris dari SMK itu sudah luar biasa ya Haris. Iya, Tetap bersyukur dan Amin. pastinya semangat. Terima kasih Terima kasih. Haris. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah, sahabat SCTV, penampilan finalis yang ketiga sudah selesai. Dan pastinya kita akan melanjutkan ke finalis-finalis berikutnya, yaitu yang keempat. Tetapi sebelum kita panggil yang keempat, kita akan lewati pariwara berikut ini. Tetap di Grand Final Lomba Dakwah Gebyar SCTV 2021, kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya.